Jumpa lagi, Kisanak. Presiden Jokowi telah mengangkat 6 orang menteri baru dalam kabinetnya. Salah satu menteri tersebut adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Dengan diangkatnya Sandiaga ini, maka lengkaplah sudah komposisi kabinet kita mencerminkan suasana Pilpres 2019 lalu. Tampaknya di akhir tahun ini, Presiden Jokowi ingin memperkenalkan bonus buy one get one kepada kita semua. Kita yang saat Pilpres sebelumnya mencoblos pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, di akhir tahun ini mendapat bonus Prabowo Sandi. Tentu saja dengan gratis ongkos kirim Kisanak. Selain Sandi, Ketua GP Ansor dan politisi dari PKB Gus Yakut kini diangkat sebagai Menteri Agama. Tri Risma Maharini diangkat sebagai Menteri Sosial. Wahyu Tranggono sebagai Menteri KKP. M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan dan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Kisanak. Sementara itu, posisi Rizik dikabarkan tidak ada perubahan. Ia tetap menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Cie. Diangkatnya Sandiaga Uno sebagai menteri menandakan suasana cebong dan kampret bersatu tak bisa dikalahkan. Sementara lawannya tetap kadrun. Kisanak yang budiman. Dalam soal sepak terjang menteri, sejak diangkat menjadi Menhan beberapa waktu lalu, banyak orang kangen mendengar komentar Prabowo. Ketika duduk sebagai Menhan, Prabowo cenderung jadi pendiam. Saat ada aksi demo Undang-Undang Cipta Kerja, Prabowo diam. Saat Rizik mengerahkan massa ke jalan, Prabowo juga diam. Demikian juga ketika Laskar FPI kedapatan membawa pistol menyerang polisi, Prabowo tidak berkomentar apa-apa. Makanya Kisanak, untuk Anda semua, kami sarankan untuk aktif mengisi kolom komentar di acara ini. Jika Anda diam, jangan-jangan Anda dikira Menhan. Kisanak yang budiman. Jika Prabowo terlalu pendiam, lain lagi dengan Fadlizon. Ia termasuk jenis orang yang gak bisa mingkem. Segala hal dikomentari Fadli. Bahkan Fadli sempat meminta Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya mundur dari jabatannya. Pasalnya, karena kedua penegak hukum itu serius menangani pengacau terorganisir di Indonesia beberapa waktu lalu. Sayangnya Kisanak, untuk urusan keamanan negara ini, Fadli hanya berani meminta Kapolda dan Pangdam untuk mundur. Ia belum punya nyali untuk mendesak Menhan juga mundur dari jabatannya. Mungkin Fadli khawatir disambit handphone. Kisanak yang budiman. Menurut seorang pengamat, jika Fadli sampai sekarang tidak bisa diam, sebetulnya hal itu harus bisa dimaklumi. Kita tahu pada usia-usia segitu biasanya memang lagi lucu-lucunya. Cubit sini pipinya. Kisanak. Bicara soal cubit-mencubit ini, saya jadi ingat di sebuah mall. Ada anak kecil lucu didorong mamahnya menggunakan Bobby Walker. Melihat kelucuan anak tersebut, kita jadi gemas. Kita jadi kepingin mencubit mamanya. Kisanak, kita ikuti sebuah breaking news. Polisi berhasil menggerebek jaringan narkoba asal Timur Tengah. Narkoba seberat 201 kg disita di sebuah hotel di Petamburan. Nilai narkoba tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Kisanak, kalau kita perhatikan, ada 3 kata kunci pada berita ini. Kata kunci pertama, narkoba. Kata kunci kedua, Timur Tengah. Dan kata kunci ketiga, Petamburan. Cukup di situ yang bisa kami informasikan. Kami tidak mau membacakan beritanya lebih jauh. Cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan saja di berita berikutnya. Next. Menjelang Natal dan Tahun Baru, seperti biasanya, mulai ada lagi isu soal haram mengharamkan.
Seorang penceramah agama, Firanda misalnya, mengharamkan umat muslim mengucapkan selamat Natal. Bahkan kata Firanda, mengucapkan selamat Natal jauh lebih buruk daripada mengucapkan selamat berzina. Kita heran, sampai saat ini dimanapun di seluruh dunia, kita tidak pernah mendengar ada orang mengucapkan selamat berzina kecuali dari Firanda ini. Yang ada hanya ucapan selamat ulang tahun, selamat tahun baru, selamat menempuh hidup baru, atau selamat Abdul Syukur. Inilah masalahnya Kisanak. Seringkali seorang penceramah menggunakan kebiasaannya sendiri untuk dilekatkan kepada jemaahnya dalam tema ceramahnya. Mungkin saja Kisanak, setiap menjelang malam, orang seperti Firanda selalu mendapat ucapan selamat dari keluarganya sebelum memasuki kamar tidur. Selamat wik 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 Abi, selamat wik 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 Umi. Kisanak yang begini. Sebetulnya tidak ada larangan bagi seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada pemeluk Kristiani. Yang dilarang dan diharamkan itu adalah mengucapkan selamat Natal kepada sesama muslim. Selain tradisi mengharam-haramkan ucapan Natal, ada juga kebiasaan lain, yaitu mengharam-haramkan acara Tahun Baru. Bahkan Ustadz Abdul Somad mengharamkan umat muslim meniup trompet saat Tahun Baru. Karena menurut Somad, meniup trompet adalah tradisi Yahudi. Kisanak, jika memang meniup trompet diharamkan Somad, bukankah kita masih bisa mengemutnya? Sampai saat ini, Somad tidak pernah memberi fatwa bagaimana hukumnya mengemut trompet. Jika saja tahun baru ini tidak jatuh di saat pandemi, kita mungkin menemukan rakyat yang kreatif mencoba mengais rezeki dengan membuat berbagai trompet yang atraktif itu. Inilah rezeki yang mereka harapkan setahun sekali. Tapi orang-orang seperti Somad ini selalu saja membuat para penjual trompet itu kehilangan rezekinya. Karena situasi masih pandemi, kami memang menyarankan Anda melewati tahun baru ini tanpa meniup trompet, apalagi dengan mengemutnya. Anda bisa melewati acara pergantian tahun dengan nonton drama Korea atau main catur semalaman. Perlu diingat Kisanak, kedua aktivitas itu juga pernah diharamkan oleh Somad. Kisanak yang budiman, menutup berita kali ini, kami sekelurahan mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Di tahun depan, kami punya resolusi khusus untuk diri kami sendiri. Semoga di tahun 2021 ini, kami di Cokro TV bisa ganti kalender. Mohon doanya kita. Selamat berbahagia. Semoga kita semua masuk surga. Kisah, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, bro. Terima kasih.